Jadi adik-adik sekalian, kembali ke pesantren. Di antara kalian insya Allah pasti ada di antara kalian ini akan jadi pemimpin-pemimpin. Karena apa? Karena Indonesia memanggil para santri untuk menjadi pemimpin, baik di pusat maupun di daerah. Kalau santri sudah tidak ada di Indonesia, maka negara ini akan hancur. Jokowi sekarang jadi presiden yang mendampingi seorang santri yang sudah menjadi kiai. Di lembaga-lembaga negara juga banyak santri-santri yang menjadi pimpinan lembaga negara, mulai dari pusat sampai daerah, termasuk bupati dari santri, bahkan menteri-menteri banyak dari santri. Ada yang dari pesantren Ibu Ida Fauziah yang perempuan, ya saya contohkan, menteri tenaga kerja juga santri. Jadi tidak ada yang tahu di antara kalian nantinya ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi bupati, minimal jadi istrinya kelebun. Alhamdulillah. Nah, adik-adik sekalian, saya akan kembali kepada 4 pilar MPR RI. Kenapa harus 4 pilar MPR RI ini harus disosialisasikan, harus disampaikan kepada siswa-siswi. Bangsa ini sebentar lagi umurnya sudah umur berapa? Agustus depan 77 tahun. 77 tahun itu bagi sebuah bangsa kan itu masih muda, masih belia, masih baru merangkak dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Amerika, bangsa-bangsa Eropa ini umurnya sudah berabad-abad, sudah merdeka lebih dulu, makanya mereka lebih maju dibanding umur bangsa Indonesia. Namun bangsa ini bangsa yang besar, 77 tahun berdiri ini sudah sangat luar biasa, karena godaannya sangat banyak, godaan perpecahan, karena Indonesia sangat majemuk, banyak suku, banyak pulau, banyak provinsi, banyak kabupaten kota, sehingga disatukan. Untungnya founding father kita membuat dan merumuskan yang disebut Pancasila. Nah, adik-adik sekalian, Pancasila, saya ingin coba dibacakan Pancasila yang keras ya. Pancasila. Terus 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Oleh banyak. Thank you. Coba yang Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh. Kebaya buka. Bisa ini? Bisa. Nah, SMP. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat, tepuk tangan. Kak, kayak buka ini ya. Apa asa kan? Apa asa setengah are. Nah, adik-adik sekalian, adik-adikku dan anak-anakku yang sangat saya banggakan, santri di sini luar biasa. Semuanya hafal Pancasila. Saya kemarin hadir di suatu madrasah SMA di daerah Sampang di sana. Dari 3 anak yang saya minta untuk mengucapkan 5 sila dari Pancasila, semuanya tidak ada yang tahu. Tapi santri di sini MA dan MTS-nya langsung hafal luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anakku, Indonesia ini sebenarnya tidak hanya umurnya 77 tahun, tetapi sebelumnya sudah ada cikal bakal bangsa ini. Bangsa ini awalnya terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan kecil dan besar, tapi yang tercatat di dalam sejarah, kerajaan besar yang pernah ada yang menguasai Nusantara dari Aceh sampai Papua, bahkan menguasai Malaysia, Brunei, Singapura sampai Filipina, sebagian dari Thailand, adalah yang pertama adalah yang disebut Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya berada di Palembang. Cukup 1 Palembang, ya kan? Di Palembang. Palembang ada di mana? Sumatera. Oh ya, nih Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Selatan. Burung saya berinah. Ada di Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri sejak abad ke-6 Masehi sampai ke abad 13 Masehi. Umurnya berapa abad? 6 sampai 13 abad. Umurnya berapa? 7 abad. 7 abad itu berapa tahun? 700 tahun. Berarti matematikanya di sini pinter semua. Amin. Nah, kemudian yang kedua adalah Kerajaan Mojopahit. Kerajaan Mojopahit ada di mana? Ada di mana kerajaan Mojopahit? Oh, Mojokerto. Nih. Ada di Mojokerto, Benih Jawa Barat, Jawa Timur. Kerajaan Mojopahit menguasai Nusantara dari Aceh sampai Papua. Karena Mojopahit dikenal dengan patihnya yang disebut patih siapa? Patih Gajah Mada, dengan yang dikenal sumpahnya apa namanya? Sumpah Kelapa. Sumpah Kelapa. Oh, Sumpah Pelapa ya. Oh, Engki. Terdengar Sumpah Kelapa. Sumpah Pelapa. Apa Sumpah Pelapa? Dia tidak akan berhenti menjadi patih sebelum menyatukan Nusantara. Jadi cikal bakal bangsa ini dulu menguasai Malaysia, dulu masuk di bawah kerajaan Mojopahit. Brunei yang kaya raya dengan sumber minyaknya. Singapura, negara kota yang ekonominya yang tumbuh di atasnya Indonesia dengan teknologinya yang
di atas Indonesia juga. Pernah ke Singapura? Belum. Semoga nanti kalian semua bisa pergi ke Singapura ya, tapi bukan menjadi tenaga kerja Indonesia ya, tetapi bisa sekolah, bisa mengejar ilmu, dan bisa karena tugas yang mulia dari negara. Kedua, Filipina di bawah kerajaan Majapahit, Thailand, dan hampir di daerah kekuasaan Cina. Waktu itu Mongolia sebagian berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tahun berapa Majapahit berdiri? Abad ke 13 sampai abad 15. Berapa tahun? 3 tahun? 2 tahun? Hah? 12 tahun? 200 tahun. Jadi hampir 3 abad. Sementara bangsa ini baru 77 tahun. Jadi bangsa sebesar Majapahit, sebesar Sriwijaya bisa runtuh. Apalagi bangsa Indonesia seperti ini. Tanpa adanya santri, tanpa adanya tekad kita semua, persatuan kita, maka Indonesia mungkin tidak akan bertahanlah lama. Karena ini founding father kita membuat rumusan yang disebut Pancasila. Pancasila itu sebagai apa? Nah, siapa tadi yang bilang dasar negara? Sini, nih. Sebagai dasar negara. Selain itu sebagai apa? Sebagai ideologi negara. Terus sebagai apa lagi? Sebagai apa? Sebagai apa? Siapa? Landasan. Nih. Sebagai apa lagi? Sumber dari segala sumber hukum, bukan sumber dari segala sumber, sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga sebagai sumber moral berbangsa dan bernegara. Pancasila juga sebagai tujuan hidup. Jadi Pancasila ini banyak. Tapi Pancasila bukan sebagai hukum, tapi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu maknanya ketuhanan yang Maha Esa? Di dalam Al-Quran disebutkan, ya kan? Jadi hubungan vertikal. Hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa ini agar bisa menjadi bangsa maju, maka harus merawat hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Tanpa merawat hubungan dengan Allah, maka bangsa ini juga mungkin akan hancur. Kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan jadi menjaga hubungan secara horizontal. Apa itu horizontal di dalam Islam? Disebut hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Artinya apa? Di dalam kelas, di dalam pondok pesantren ini kalian harus saling menghargai, menghormati, mengasihi, menyayangi, mencintai sesama teman. Jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci, jangan saling bertengkar. Siapa? Kalau santri Butet sama dengan santri Banyu Putih Kidul, tidak saling membenci. Engki sobung sese ataukah karan, karena semuanya lemah
lembut, sopan santun, punya tata krama yang sangat tinggi, menghargai teman, itulah santi petet, menghormati guru, itu ada di sila kedua. Jadi hablum minan nas. Belum tentu teman yang kita benci suatu hari dialah yang menolong kita ketika susah. Belum tentu teman yang kita hina, senyik, yang kita rendahkan, suatu hari dia nanti akan menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi kepala desa, menjadi pemimpin kita. Makanya adik-adik sekalian, jagalah persatuan, jagalah hubungan kalian sesama teman, karena menjaga hubungan itu lebih baik daripada bermusuhan. Ini sila yang kedua. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kenapa Indonesia harus disatukan? Karena Indonesia sangat majemuk. Indonesia terdiri dari 17.405 pulau. Coba sebutkan 5 pulau di Indonesia. Pulau Madura, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Tepuk tangan. Untuk si Bode bangun. Alhamdulillah. Jadi ada 17.000 pulau. Selain pulau, di Indonesia juga ada 750 suku. 750 suku. Kita ini masuk suku apa? Suku Madura. Coba sebutkan 5 suku di Indonesia. Yang diketahui suku apa? Suku Madura. Terus suku, oh, sudah tadi suku. Siapa yang tahu 5 suku? Nah, coba sebutkan. Suku Dayak, suku Batak, Bugis, suku Madura, juga ada suku suku Banjar. Banjar, tepuk tangan. Nah, ini lagi. Jadi orang pandai itu rezekinya banyak. Iya. Jadi orang pandai, insya Allah semakin pandai kalian, maka rezeki akan datang. Ya. Tapi kalau kalian tidak pandai, kurang pandai, sulit uang itu datang. Ya. Jadi kalau uang ingin datang, maka harus pandai. Berdoa, ya Allah pandaikan saya Allah, tapi tidak pernah belajar. Nah, pandaikan tiap hari, nggak pernah belajar. Mana ada duit datang? Ya Allah datangkan duit, tapi tidak pernah belajar. Duitnya tidak akan datang. Agar datang maka harus belajar. Nah, karena itu saya ingin tanya, coba sebutkan 5 provinsi yang ada di Indonesia. Tidak tahu? Jawa Timur, Nah, Jawa Timur, terus Jawa Barat, terus Jawa Tengah, Jawa Selatan. Jawa Selatan. Provinsi baru, Ustaz. Provinsi baru enggak? Terus apa lagi? Enggak tahu. Karena hanya tahu 3 provinsi ya cukup 3. Ya.
Coba sebutkan selain 3 provinsi sebutkan tadi, sebutkan provinsi apa? Nggak tahu? Sudah disebut. Coba siapa yang tahu? Nah sini, nah, maju. Nah ini luar biasa, ini tepuk tangan. Nah, selain yang disebut tadi 5 provinsi, tapi saya ingin tahu namanya dulu, ya. Karena cantik, maka sebutkan nama. Kalau Putri itu pasti cantik. Kalau saya bilang ganteng, nggak mungkin. Bener ya, cantik. Nah, sebutkan nama dan cita-citanya. Menghadap ke sana, Ustaz. Nah, Perkenalkan, nama saya Atiko, cita-cita mau jadi guru. Selain Jawa tadi. Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera, Sulawesi. Sumatera apa? Sumatera Barat. Oke, tepuk tangan. Monoreng penter banyak sekian alakaran. Nah, anak-anakku, itu kalian harus mengenal Indonesia mulai ujung barat sampai ujung timur, mulai dari Papua sampai Aceh. Tidak hanya mengenal satu provinsi, tidak hanya mengenal 2, tapi 37 provinsi harus kalian kenal. Ada 17.405 pulau. Kalian harus hafal. Itu bisa hafal nggak? Siapa yang bisa menyebutkan 17.000 pulau di Indonesia satu persatu, saya kasih mobil. Di depan ada mobil, langsung kotaknya saya kasih. Ada yang mau mobil? Mau? Sebutkan satu persatu 17.000 pulau. Selain mobil, saya bawa keliling seluruh Indonesia. Nah, hafal? Nah, makanya adik-adik belajar minimal, kalau tidak 17.000, minimal 17 pulau. Kalau 17 pulau jangan minta mobil. Nah, aneh apa? Naik. Nah, tadi persatuan Indonesia, bagaimana menyatukan keanekaragaman, kemajemukan bangsa ini. Maka salah satunya adalah dengan Pancasila, persatuan Indonesia. Dan keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi di dalam kelas di pondok ini pertama harus bersatu. Siswa harus bersatu, guru harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian apabila ada suatu perselisihan, suatu percekcokan antar teman di bangsa ini, antar suku, maka dilakukan secara musyawarah untuk mencari jalan keluar. Maka itu ada di sila keempat. Dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat keadilan sosial. Maka kalian semua, apa maknanya keadilan sosial itu? Saling memberi, bersodako. Kalau punya rezeki lebih maka dikasihkan ke teman, begitu ya. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian
Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai apa UUD ini? Sebagai konstitusi. Konstitusi itu adalah segala hukum di Indonesia, maka sumbernya adalah Undang-Undang Dasar. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, termasuk peraturan-peraturan yang ada di pondok, di sekolah harus sama, artinya tidak bertentangan dengan konstitusi. Kalian tahu konstitusi kita sudah berapa kali dirubah? Siapa yang tahu? Di amandemen sudah berapa kali undang-undang? 4. Sini mana tadi ya? Sudah 4 kah? 4 kali. Nah, dapat rezeki. Jangan dibuat jajan, itu buat jimat. Karena itu dari Jakarta uangnya. Jadi taruh di siapa tahu uang itu buat jimat jadi magnet, nanti banyak yang datang uang-uang yang lain, ya kan? Amin Allahumma amin. Jadi Undang-Undang Dasar sudah 4 kali diamandemen. Semuanya bisa dirubah, hanya satu yang belum dirubah, yaitu pembukaan. Siapa yang paham pembukaan, yang tahu? Ada? Angkat tangan. Membacakan di sini pembukaan Undang-Undang Dasar. Satu alinea saja. Angkat tangan. Ini nih. Oh, yang ini kacamata. Di sini maju ke depan. Sebutkan nama dan cita-citanya. Nama Indri Nafira, cita-cita jadi psikiater. Tepuk tangan. Kalau psikiater jadi pondok pesantren, namanya psikiater Islam, luar biasa. Pasti dasarnya adalah Al-Quran. Coba. Oh, dari Surabaya. Dari Sorbajengi. Alhamdulillah santri di sini banyak dari Sorbaja. Silahkan coba bacakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tepuk tangan. Sebagai ongkos ke Sorbaja. Nah, anak-anak sekalian, jadi itu adalah, nah difoto dulu. Jadi itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar yang sampai sekarang tidak diamandemen, karena pembukaan itu memuat semua isi di dalam undang-undang, termasuk Pancasila di dalamnya. Dan yang ketiga adalah NKRI. Apa singkatannya NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang paling kenceng tadi ya? Nah, semuanya. Aduh. Kalau ini dibagi. Nah, ini. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, bentuknya adalah negara kesatuan. Kita bukan negara federal, bukan negara komunis, bukan negara kapitalis, bukan negara Yahudi, tetapi bentuk negara kita adalah negara kesatuan, karena kita terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, banyak pulau, banyak perbedaan-perbedaan di antara kita. Maka dibentuklah suatu NKRI, katanya Banser, NKRI harga mati. Dan terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika?
Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini semboyan dari bangsa ini. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang tahu? Soekarno. Siapa yang buat? Empu Tantular. Siapa tadi yang bilang itu? Nah, dapat lagi itu. Sini. Empu Tantular itu adalah yang membuat semboyan itu pada masa kerajaan Mojopahit. Empu itu kalau sekarang seorang pertapa, seorang kalau di dalam Islam seorang kiai dalam Islam, tetapi di dalam Hindu itu adalah seorang empu lah. Anak-anakku sekalian, inilah 4 pilar kebangsaan. 4 pilar ini sama dengan sama dengan tiang sebuah rumah. Apabila satu tiang ini roboh, maka rumah itu akan runtuh. Karena itu 4 pilar ini harus kita pegang teguh, harus kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang ketiga adalah menjaga persatuan, yang keempat adalah banyak bermusyawarah, dan yang kelima adalah saling berbagi. Kalau ini kita jalankan dalam pondok ini, maka yakin kalian akan menjadi insan santri yang bermanfaat dan berguna untuk bangsa, termasuk untuk keluarga. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian, karena waktunya sudah jam 11:30. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kalian semua. Semoga nanti bisa mengikuti jejak saya menjadi anggota dewan baik di daerah maupun di pusat. Semoga kalian semua diberi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.